Langsung saja kita awali dari penjelasan Ustadz Iriawan. Mari kita sama-sama menyimak. Terkait permasalahan ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah, dan hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW, ya, sebagai yang disebutkan oleh Abu Qatadah, anan Nabi SAW yaqra fi raq'atainil ulayaini minadh dhuhri wal 'asri bi Fatihatil kitab wa surah, ya, bahwa Nabi SAW membaca pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan sholat asar. Berarti sholat rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Apa yang dibaca oleh beliau? Bi Fatihatin wa surah. Beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Wa yusmi'una ahyanan. Dan terkadang wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Dan terkadang Rasulullah SAW memperdengarkan kepada kami bacaan Al-Qur'annya. Nah, berarti jelas di sini sebagaimana disebutkan dalam Abi Qatadah ini, bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa Nabi SAW membaca surat, ya. Wa fir raq'atainil ukhrayain yaqra'u bi Fatihatil kitab. Dan pada 2 rakaat terakhir, yaitu pada rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat zuhur dan dari sholat asar, Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca ayat yang lain. Maka dari perkara ini kemudian dikiaskan seperti sholat setelah pada rakaat ketiga sholat maghrib, begitu pula pada rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya, di mana seseorang, ya, tidak membaca surat-surat pendek, dia hanya membaca surat Al-Fatihah, ya. Ini hadisnya jelas sekali menjelaskan kepada kita sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Memang ada satu riwayat yang lain yang disebutkan dari Abi Sa'id, bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat pertama sholat zuhur, beliau membaca sekitar 30 ayat. Kemudian pada 2 rakaat terakhir, beliau membaca sekitar 15 ayat. Tetapi menurut para ulama, ya, hadis Abi Sa'id yang kita sebutkan terakhir kali itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis Abi Qatadah yang kita sebutkan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan, nampaknya memang terjadi pertentangan antara isi hadis ini. Tetapi kebanyakan para ulama diantaranya adalah imam dari mazhab yang 4, ya, mereka lebih memilih riwayat yang disebutkan oleh Abi Qatadah. Mengapa demikian? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sedangkan riwayat yang kedua yang katanya Nabi juga membaca surat pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang 4, maka ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Dan sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan ayat ini. Ya, mereka mengatakan boleh-boleh saja pada suatu ketika kita membaca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat dari sholat zuhur dan sholat asar, dan pada kesempatan yang lain kita tidak membacanya. Ada yang berusaha untuk menggabungkan hadis Abi Qatadah dan Abi Sa'id tadi. Tapi kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentunya bahwa hadis Abi Qatadah itulah yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis Abi Sa'id, sehingga pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat pada salat zuhur, maka kita hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Kunna naqra' fi dhuhri wal asr. Kami dahulu membaca di dalam zuhur dan asar khalfal imam fi raq'atainil aulayain. Kami dulu membaca Al-Fatihah dalam salat zuhur dan asar di belakang imam dalam 2 rakaat pertama dengan bi Fatihatil kitab was surah, dengan surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek. Kemudian di dalam 2 rakaat yang lain bi Fatihatil kitab, hanya membaca Al-Fatihah. Maka kalau sholatnya 4 rakaat, yang 2 rakaat awal itu pakai surat pendek, yang 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah saja. Sehingga Bapak Ibu jangan kaget kalau imamnya tadi bacaannya panjang, giliran lirih kok tiba-tiba cepat. Tadi perasaan pas rakaat 1 dan 2 panjang, giliran 3 dan 4 kok cepat. Karena memang 3 dan 4 hanya membaca Al-Fatihah saja. Terakhir, Ustadz Ansaruddin Ramdhani dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Di rakaat ketiga dan keempat tidak boleh
Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak mencontohkan. Namanya ibadah itu ada dalil, laksanakan. Nggak ada dalil, jangan. Salat yang 4 rakaat itu 2 rakaat pertama Fatihah dan surat, ketiga dan keempat Fatihah saja. Kenapa tidak pakai surat? Itulah ibadah. Lalu apa hikmahnya? Kenapa dalam rakaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan surat? Karena pada asalnya sholat itu yang wajib hanya 2. Makanya kenapa ketika bangkit dari rakaat kedua arah te nunutan ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga itu mengangkat tangan, ya kan? Aduh, epo ditagor po, kiparat, mun sadar, menyebut anjir. Rakaat kedua dari tahiyat kan, tahiyatulillah dan seterusnya, innaka hamidum majid, Allahu akbar sambil mengangkat tangan. Kenapa sambil mengangkat tangan? Satu, itu ibadah. Kedua, karena asalnya sholat wajib itu 2 rakaat. Baik ketika di rumah ataupun sedang bepergian, asalnya 2. Ditambah jadi 4. Nah, makanya pada rakaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan surat. Bolehkah kita membaca surat-surat pendek? Tidak boleh itu. Tapi kalau kita lupa tidak baca surat pendek dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, salatnya sah. Salatnya sah. Tapi jangan sengaja. Jangan sengaja. Tetap usahakan yang pendek. Pakro mata yassaro, yang mudah, yang hafal. Jangan maksakeun. Hayang surat panjang bari balelo. Jabat teka harti. Apalagi kalau belum hafal. Benar suratnya jangan dibaca ketika jadi imam, ya.